Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Bincang Kampus edisi hari ini Selasa 4 Februari 2025 Tribuners. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi dan juga sekaligus berbincang nih ya Tribuners dalam podcast bertajuk Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen dalam Inovasi Prodi Ekonomi Islam. Nah, pasti teman-teman Tribuners udah penasaran nih siapa nih yang bakal kita hadirkan dalam podcast kali ini. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada yang terhormat dosen Prodi Ekonomi Islam Unismuh Makassar, Bapak Muhammad Yusuf K. SEME, dan juga turut hadir membersamai beliau merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Prodi Ekonomi Islam Unismuh Makassar, ada Husnul Hatimah. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana Pak dosen dan juga Husnul, perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah, dalam sesi kali ini ya Pak dosen, tadi kita udah bacain juga temanya, akan membahas sedikit banyak gimana nih kolaborasi antara mahasiswa dan dosen di Unismu khususnya dalam pengembangan prodi ekonomi Islam sendiri. Nah, mungkin kalau kata pepatah kan tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi kita mungkin harus kenalan dulu ke Tribuners. Boleh Pak dosen ceritakan dulu kepada Tribuners tentang pengalamannya menjadi dosen itu sudah sejak kapan dan bagaimana mungkin latar pendidikannya. Boleh kita sedikit kilas balik ya Pak dosen ya. Silakan Pak dosen. Baik, terima kasih ya Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf K. Jadi kalau berbicara terkait dengan pengalaman saya sebagai dosen, saya sebenarnya adalah dosen baru di Prodi Ekonomi Islam Unismu Makassar. Saya baru sekitar 2 tahun. Iya, saya baru sekitar 2 tahun mengajar di Prodi Ekonomi Islam. Ya. Jadi latar belakang pendidikan, jadi Prodi ini adalah Prodi yang sudah hampir 10 tahun. Kebetulan saya adalah angkatan pertama di prodi ini. Jadi di kampus yang sama? Di kampus yang sama. Jadi okay. saya adalah angkatan pertama di tahun 2015 prodi ini berdiri. Betul. Iya. Kemudian saya latar belakang pendidikannya di S2 UIN Alauddin Makassar dan sekarang lagi S3 nih di UIN Alauddin Makassar juga. Jadi memang kalau berdasarkan pengalaman pendidikannya ya Pak dosen memang lahirnya dari situ dan alhamdulillah sekarang juga kembali mengabdi di prodi yang sama. Di prodi yang sama. Oke. Nah, kalau Husnul sendiri nih, boleh mungkin sedikit banyak kenalan juga nih sama teman-teman Tribuners. Husnul sendiri mungkin boleh sekalian dari SMA atau dari daerah mana. Kemudian ceritakan ke Tribuners mungkin alasannya kali ya memilih prodi ekonomi Islam. Silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Kak Nisa. Halo Tribuners, jadi perkenalkan nama saya Husnul Hatimah, angkatan 2021. Sekarang sudah semester 7 di program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Adapun asal sekolah saya yaitu dari Madrasah Aliyah Rantebelu yang berada di Luwu. Adapun alasan saya untuk memilih program studi ekonomi Islam, ya mungkin pada awalnya itu saya memang mencari kampus dan memang program studi yang menyediakan beasiswa. Nah, dan saya melihat bahwasanya di Unismu sendiri terdapat program studi ekonomi Islam di mana minat saya memang itu di bidang ekonomi ya, walaupun latar belakang saya mungkin dari jurusan IPA sebelumnya. Namun karena pada saat SMA saya diberikan amanah untuk mengikuti lomba, kebetulan lombanya itu IPS dan alhamdulillah menjuarai tingkat kabupaten. Kemudian itu alasan saya kenapa menyukai ekonomi, sehingga saya melihat bahwasanya di program studi ekonomi Islam itu menyediakan beasiswa BUMM. Jadi beasiswa BUMM ini memang kita ketahui bahwasanya kita sudah lulus beasiswa ini sebelum benar-benar melanjutkan studi di program studi
studi ekonomi Islam. Jadi mungkin itu Kak alasannya. Oke, berarti Husnul sendiri masuk ke prodi ini juga berdasarkan hasil penerimaan beasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit karena pasti teman-teman Tribuners juga penasaran nih. Mungkin ada yang sedang mencari referensi atau ada juga yang sama-sama pejuang beasiswa. Mungkin boleh diceritakan persiapan sampai berhasil untuk dapat beasiswanya gimana? Jadi untuk persiapan mendapatkan beasiswanya itu ya tentu dari prestasi-prestasi yang kita raih selama duduk di bangku sekolah. Nah, daripun prestasinya tersebut baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan tingkat nasional maupun internasional itu sangat mendukung untuk melengkapi berkas-berkas penerimaan beasiswa. Di program studi ekonomi Islam ini tidak hanya beasiswa BUMM tapi juga ada beasiswa KIP serta beasiswa lainnya. Oke, nah tadi Husnul ada sedikit membahas tentang prestasi. Nanti kita bakal bahas juga nih ya prestasinya Husnul selama sebelum kuliah atau mungkin juga setelah berada di prodi ekonomi Islam ini sendiri apa aja. Tapi kita mungkin mau balik lagi nih ke Pak dosen. Sebenarnya untuk program pendidikan atau prodi ekonomi Islam ini sendiri ya Pak dosen ya, apa sebenarnya perbedaannya dengan program ekonomi atau program pendidikan ekonomi yang umum mungkin istilahnya. Silahkan Pak dosen. Baik, terima kasih. Jadi prodi ekonomi Islam ini spesial karena prodi ekonomi Islam ini menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan Islam. Jadi kita belajar terkait dengan bagaimana dinamika ekonomi, tetapi kita juga belajar terkait pandangan Islam mengenai ekonomi tersebut. Jadi bagaimana berbisnis, bagaimana menjadi pengusaha yang harus Islami, kemudian menjadi pebisnis yang harus mengedepankan etika bisnis syariah. Jadi ada dua ilmu nih yang ada. Jadi kita belajar ilmu duniawi istilahnya dengan ilmu akhirat. Jadi komplit lah di ekonomi Islam. Seperti itu mungkin penjelasan awalnya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman ya, biasanya teman-teman Tribuners juga ada beberapa yang akan mengajukan pertanyaan di kolom komentar, boleh ya nanti saya ajukan ya. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya juga tentang kalau misalnya di kampus ya, kita belajar tentang ekonomi Islam, itu kira-kira nanti ketika kita masuk ke dunia kerja dan katakanlah mungkin kita kerja di sektor-sektor yang umum, misalnya berbisnis atau mungkin di perusahaan yang semacam tidak ada ketentuan khusus lah tentang bagaimana dilaksanakannya program-program di dalamnya, atau biasanya mungkin perbankan misalnya. Nah, itu biasanya orang-orang bakal bertanya tuh ilmunya kepake di mana kira-kira kalau kita masuk ke dunia kerja, gimana tuh Pak dosen? Jadi prospek kerja ya dari ekonomi Islam itu sebenarnya sangat luas. Mulai dari lembaga keuangan pun banyak. Mulai dari perbankan, pegadaian, asuransi, pembiayaan, luas. Kemudian di sektor lainnya juga. Sekarang industri halal juga lagi tren, lagi berkembang. Prodi ekonomi Islam juga lulusannya itu boleh bekerja di sektor tersebut. Jadi bukan hanya terbatas pada lembaga keuangan, tetapi bahkan sampai ke bisnis juga. Iya. Jadi sebenarnya secara semacam peluang kerja kali ya, peluang kerjanya juga tetap luas ya. Tetap luas. Nah, kalau bicara tentang alumninya sendiri nih dari Unismu ya, dari Unismu untuk prodi ekonomi Islam sendiri. Pak dosen kan tadi menjelaskan kalau Pak dosen adalah angkatan pertama, mungkin boleh diceritakan kepada Tribuners gimana nih, apa-apa aja kira-kira yang semacam berubah atau berkembang lah mungkin ketika awal prodi ini didirikan sampai ketika Pak dosen sendiri sekarang udah jadi dosennya nih prodi ini, silakan. Iya, jadi prodi ini sudah hampir 10 tahun dan alhamdulillah sejak tahun lalu prodi ini sudah terakreditasi unggul. Iya, jadi prodi ini sudah terakreditasi unggul, kemudian sudah tersertifikasi ISO. Jadi sertifikasi ISO itu adalah pengakuan dari internasional mengenai manajemen pendidikan yang ada di prodi. Iya, jadi hal-hal tersebut adalah nilai plus bagi Tribuners yang ingin masuk, ingin join di prodi ekonomi Islam karena sudah unggul prodinya dan unggul tentunya institusinya.
Oke, dan itu bukan self proclaim ya, tapi juga memang sudah sudah, iya. Ada lembaga khusus yang ada menilainya. lembaga khusus. Oke, nah mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang prodi ekonomi Islam sendiri, tapi saya mau balik lagi nih ke Husnul. Selama berkuliah di prodi ini sendiri, ngerasa apa sih mata kuliah atau mungkin pembelajaran yang paling banyak Husnul dapatkan dan akan bermanfaat di mana nantinya kira-kira? Ya baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Untuk mata kuliah mungkin yang ada di program studi ekonomi Islam yaitu tentang praktikum lembaga keuangan syariah. Nah tentu tentang praktikum lembaga keuangan syariah ini bermanfaat nanti ke depannya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita tentunya. Oke, nah selama berkuliah di prodi ini dan juga di Unismu khususnya udah mendapatkan prestasi apa aja nih? Karena kan tadi Husnul menceritakan ya kalau masuk ke Unismu dan prodi ini berdasarkan hasil dari beasiswa, dan tentunya beasiswa itu juga diberikan karena prestasi-prestasi yang berhasil Husnul dapatkan di jenjang sebelumnya. Nah selama kuliah mungkin apa aja nih prestasi yang berhasil diraih dan ditorehkan, dan mungkin gimana bentuk-bentuk upaya Husnul untuk tetap mempertahankan prestasi itu? Ya. Baik, Kak, untuk prestasi-prestasinya mungkin yang baru-baru kemarin tahun 2024, alhamdulillah pada ajang kemahasiswaan award itu mendapatkan predikat juara 1 penyumbang prestasi terbanyak tingkat internasional. Kemudian di tahun 2024 juga alhamdulillah lolos pendanaan PKM yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Dan juga ada lomba internasional yaitu lomba Olimpiade internasional, berhasil mendapat bronze medal. Dan masih banyak prestasi lainnya. Oke, nah tadi sempat membahas tentang pendanaan PKM yang lolos yang didanai oleh kementerian terkait. Itu membahas tentang apa nih, bentuk karya ya, iya, bentuk produk, karyanya. Ya, betul Kak. Jadi di PKM saya sendiri memilih PKM scheme PKMK, di mana PKMK ini kita menciptakan produk Kak. Jadi PKMK sendiri kalau dari saya menciptakan produk tisu dari ampas kulit jeruk dan juga daun sirih. Nah, di mana program tersebut didanai oleh Kemendikbudristek Kak. Oke, nah membuat satu produk yang itu cukup inovatif ya, karena ada beragam elemen atau concern atau bahkan tujuan di dalamnya, mulai dari pengurangan limbah juga efisiensi, kalau istilahnya apa ya, reduce, recycle itu bentuk-bentuk pengelolaan sampah, dan juga tentunya ada nilai ekonomis di dalamnya. Green economy. Betul. Nah, gimana nih bentuk pembimbingan mungkin yang didapatkan, dan kalau dari Ananda Husnul sendiri itu terima dari dosen-dosen pembimbing selama proses itu diupayakan, gimana bentuknya? Baik Kak, untuk pembimbingan sendiri tentu kita benar-benar dikawal oleh dosen pembimbing. Nah, untuk bagaimana kita menciptakan produk tersebut, diajarkan bagaimana menciptakan produk yang baik, kemudian memasarkannya dengan baik pula. Oke, baik. Jadi memang ada pembimbingan terstruktur ya di dalamnya, mulai dari praproduksinya, produksi produk, sampai juga pemasarannya, itu semuanya ada pembimbingan khusus dari dosen-dosen tertentu. Nah, kalau misalnya Husnul sendiri nih punya kenalan atau punya adik, mungkin apakah akan merekomendasikan prodi ini, dan apa nih yang bakal kamu sampaikan untuk orang-orang yang memang lagi nyari referensi kampus dan prodi? Ya, tentu kalau berbicara tentang mempromosikan prodi sendiri, tentu saya sangat merekomendasikan kepada keluarga saya tentunya khususnya, dan juga kepada teman-teman sekalian umumnya yang bingung mencari program studi. Nah, program studi ekonomi Islam jawabannya dan solusinya, karena di program studi ekonomi Islam ini menyiapkan banyak beasiswa. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan skillnya teman-teman untuk menjadi mahasiswa program studi ekonomi Islam. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, Pak dosen, kita punya potensi-potensi mahasiswa seperti Husnul, dan juga pasti di luar sana ada teman-teman yang sama prestasi yang diberikannya juga, dan juga bentuk semangat belajarnya juga sama besarnya dengan Husnul dan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah gimana kampus
memfasilitasi atau mengakomodasi kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Apakah ada bentuk upaya pengembangan bakat dan juga minat mungkin dari kampus sendiri? Iya. Tentunya kampus sangat mendukung ya, yang namanya prestasi mahasiswa. Betul. Jadi baik itu dukungan moral ataupun dukungan pendanaan. Jadi kampus pasti sangat mendukung mengenai hal tersebut. Kalau di Unismu pembinaannya itu di bawah lembaga yang bernama LPKA, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni. Iya, jadi ada support dari LPKA, ada support dari fakultas, prodi dan universitas tentunya. Oke, dan itu bentuk-bentuk support yang diberikan di dalamnya apa aja misalnya? Kalau material apa? Kalau apa tadi? Kalau moral apa nih? Iya, kalau material tentunya pendanaan, tiket pesawat, misalnya pergi lomba dan lain sebagainya. Kalau dukungan moral tentunya dapat penghargaan juga nih. Kalau habis menang lomba, dapat penghargaan dari fakultas atau universitas, ya. Tadi yang disebutkan Husnul ada Kemahasiswaan Award yang diadakan setiap tahunnya. Setiap tahun. Iya. Dan itu adalah bentuk pemberian penghargaan bukan cuma untuk mahasiswa tapi juga tenaga pendidik dan Dosen. semua aktivitas akademika. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau kita membahas tentang visi besar dari kampus sendiri itu kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau untuk pendidikan tadi kita udah bahas banyak, tapi untuk penelitian nih itu atau mungkin pengabdian masyarakat juga nih itu bentuk-bentuk pengupayaannya seperti apa Pak dosen? Iya, jadi disebutnya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma. Ya, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi semua tersebut itu harus ada kolaborasi nih antara dosen dengan mahasiswa. Jadi bukan hanya proses pembelajaran di kelas, tetapi penelitian juga melibatkan mahasiswa. Kemudian pengabdian masyarakat juga melibatkan mahasiswa. Salah satunya adalah Husnul juga terlibat nih dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Oke, itu bentuknya apa? Contohnya di mana? Kalau Husnul sendiri kemarin terlibatnya dalam program apa tuh? Program pengabdian masyarakat di Barra Lumpur. Di Pulau Barang Lompo ya. Wow. Nah, selama bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam program itu, mungkin Husnul boleh nggak sih ceritain pengalamannya apa aja nih yang berhasil mungkin dilihat oleh teman-teman yang berkunjung ke sana dan mengadakan bentuk-bentuk pengabdian ke masyarakat sana, apa aja nih yang mungkin bisa semacam jadi pembelajaran lah untuk Husnul dan teman-teman? Kalau masalah pembelajaran tentu banyak yang kita dapatkan apalagi tadi di pengabdian masyarakat, kepedulian kita terhadap masyarakat tentunya, dan juga bagaimana kita mengajarkan apa yang kita ketahui kepada masyarakat sehingga ilmu yang kita miliki tidak hanya tersimpan di diri kita tapi juga kepada masyarakat tentunya. Jadi ilmunya juga tersampaikan ya untuk teman-teman yang ada di masyarakat, yang merupakan masyarakat pulau juga. Nah, kalau bentuk penelitian, tadi kan Husnul udah menceritakan ya Pak dosen penelitian yang dibawa oleh Husnul dalam PKM kemarin, dalam rangka penjaringan PIMNAS ya berarti ya PKM. Iya, betul. Nah, kalau Pak dosen sendiri mungkin selama menjadi tenaga pendidik dalam 2 tahun atau mungkin selama saat menjadi mahasiswa nih di kurang lebih berapa tahun yang lalu berarti ya Pak dosen? 10 tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu melihat apa-apa saja sih bentuk-bentuk karya, penelitian dan seterusnya yang berhasil dihadirkan oleh teman-teman dari prodi ini ke masyarakat dan seterusnya. Mungkin untuk penelitian yang baru-baru ini saja, saya sama Husnul dan ada satu lagi mahasiswa itu mengikuti International Conference yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin. Jadi kami kolaborasi mahasiswa dengan dosen dalam hal penelitian. Penelitiannya itu tentang pariwisata halal. Pariwisata halal? Iya, pariwisata halal. Menarik ini, saya belum pernah dengar. Gimana tuh bentuknya pariwisata halal? Jadi pariwisata halal itu adalah pariwisata yang menyediakan layanan-layanan untuk mendukung kebutuhan muslim. Iya, seperti misalnya tempat ibadah. Kemudian memastikan bahwa di tempat wisata tersebut menyediakan makanan dan minuman yang halal, kemudian tidak bercampur misalnya antara laki-laki dan perempuan di area sensitif. Oke, betul.
Dan itu gimana nih hasilnya? Apakah memang cukup banyak menuai respon positif dan seperti apa Pak dosen? Iya, jadi hal tersebut ya adalah merupakan saat ini ya tengah dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat karena melihatnya bahwa Indonesia ini adalah masyarakat dengan mayoritas Muslim. Tentunya kebutuhan tersebutlah yang kemudian dapat ditangkap bahwa masyarakat ini membutuhkan tempat wisata yang bukan hanya untuk misalnya melihat pemandangan saja atau menikmati waktu libur, tetapi bagaimana kemudian berwisata tetapi tidak lupa nih akan kewajiban, tidak lupa nih akan tetap menjalankan syariat Islam. Jadi ekonomi Islam itu luas. Bahkan sampai kepada pariwisata halal. Betul. Iya. Jadi bentuk-bentuk inovasi yang dihadirkan sebenarnya idenya ada banyak ya Pak dosen ya. Kalau orang-orang mungkin mikir kayak kalau jurusan ekonomi Islam kira-kira produknya atau inovasinya apa ya, bisa jadi produk dan seterusnya. Tapi ternyata bentuk akomodasi perjalanan, wisata yang dikemas dalam bentuk wisata halal juga bisa jadi ide. Luar biasa tentunya. Saya aja lumayan kaget loh ya, ternyata ada inovasi semacam ini dan ternyata ini memang cukup penting sebenarnya. Betul, karena tadi mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Nah, kalau misalnya membahas tadi tentang prestasi, bentuk-bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat, pasti nggak ada ujungnya ya. Ujungnya pasti nggak ada nih Pak dosen. Kita bisa sampai 3 hari 3 malam di podcastnya nih. Nah, mungkin Pak dosen boleh menceritakan ya, karena kalau 10 tahun yang lalu posisinya sebagai mahasiswa, 2 tahun terakhir ini menjadi tenaga pendidik, apa aja sih bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi, khususnya mungkin dalam pengembangan prodi ini sendiri, apalagi Pak dosen udah jadi tenaga pendidik selama 2 tahun. Silakan. Iya. Tentunya ya saya mengamati selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini, karena Prodi Ekonomi Islam ini didirikan di tahun 2015. Sekarang sudah tahun 2025, tentunya ada banyak tantangan, ada banyak dinamika yang kita harus hadapi. Contohnya misalnya bagaimana kemudian kita menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kreatif ya. Jadi saat ini bahkan kita juga telah menyusun kurikulum nih yang kemudian melakukan pendekatan digital. Jadi ada beberapa kemudian mata kuliah yang kemudian disesuaikan ya. Kedepannya sudah ada mata kuliah misalnya bisnis digital. Kemudian sudah ada mata kuliah yang mengkaji tentang marketplace dan financial technology. Jadi itu yang coba kita lebih adaptif lagi, melihat perkembangan apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa nih yang dibutuhkan oleh industri dan ekonomi saat ini. Itu mungkin. Jadi semacam ada upaya untuk tetap mengikuti tren juga ya, Pak dosennya. Tadi disampaikan bahwa ada upaya untuk pembelajaran ekonomi digital, fintech, bahkan marketplace yang biasanya bahkan kampus negeri pun atau kampus-kampus yang cukup besar pun namanya itu masih tidak mudah untuk menyesuaikan kurikulum ke situ, dan ternyata Unismu bisa mengupayakan itu untuk bisa diajarkan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, kita udah bahas tentang prestasinya, bahas tentang gimana bentuk-bentuk pengabdian dan penelitiannya. Pasti udah ada yang nanya-nanya nih, karena biasanya Tribuners kalau bukan anak-anaknya yang nonton, biasanya orang tuanya yang nonton lagi nyari-nyari referensi, khususnya bagi yang masih duduk di bangku SMA, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1, dan nanti masih bingung nih mau kemana. Boleh banget jadi ini nih sebagai referensi. Betul. Tahun ini sendiri pendaftarannya gimana nih Pak Pak dosen, gimana Pak alurnya? Ya, jadi sekarang ya sebenarnya sejak November sudah terbuka nih pendaftaran mahasiswa baru. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk Bapak Ibu boleh nih menjadi referensi untuk mengkuliahkan anaknya di Prodi Ekonomi Islam. Karena itu tadi selain ilmu duniawi, ilmu ekonomi juga tetap dikombin dengan ilmu akhirat. Ya, jadi di ekonomi Islam kita belajar mengenai usul fikih muamalah, bahasa Arab juga. Jadi satu-satunya prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belajar bahasa Arab 2 semester hanya prodi Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri udah dimulai sejak kapan dibukanya?
Dan mungkin ada jalur apa-apa aja nih Pak dosen untuk masuk ke... Iya, jadi ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur seleksi nilai rapor tentunya. Oke. Jadi cuma seleksi nilai rapor. Kemudian yang jalur kedua adalah jalur umum. Kemudian kita juga membuka penerimaan beasiswa ya. Jadi mulai dari KIP kuliah, kemudian beasiswa prestasi akademik, kemudian Hafiz, beasiswa Hafiz Quran ya, dan beasiswa bibit unggul persyarikatan. Jadi untuk kalian Tribuners ya, silahkan daftar di Prodi Ekonomi Islam. Oke, apalagi kalau misalnya yang punya potensi besar ya, Betul. Pak dosen ya. Tadi ada luar biasa, Masya Allah ada jalur Hafiz Quran, ada nilai rapor pendidikan dan juga KIP kuliah, bahkan juga difasilitasi untuk teman-teman yang mungkin mengupayakan pendidikan terbaik lah untuk anak-anaknya, boleh jadikan ini sebagai salah satu referensi. Nah, tadi untuk waktu pendaftaran dan juga tempat atau cara mendaftarnya gimana nih Pak dosen? Ya, jadi waktu pendaftarannya untuk tahap pertama dibuka sampai 1 Maret 2025, untuk tahap kedua sampai 2 September 2025. Silahkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar, silahkan dapat diakses di pmb.unismu.ac.id, dan jangan lupa pilih Prodi Ekonomi Islam. Oke. Dan kalau lebih lengkapnya mungkin ada sosmednya? Boleh. Bisa mengunjungi sosmed kami di Prodi Ekonomi Islam, ada Instagram Prodi Ekonomi Islam, kemudian ada TikTok juga. Boleh search Prodi Ekonomi Islam Unismu. Oke, atau boleh cek kanal YouTube-nya Pak dosen juga ya. Boleh cek kanal YouTube saya, dosen Gen Z. Oke, jadi ada banyaklah cara untuk teman-teman yang mungkin mau mengenal lebih lanjut tentang Prodi Ekonomi Islam di Unismu. Dan kalau mau lebih dekat lagi dengan Pak dosennya juga boleh langsung kunjungi saja kanal YouTube-nya. Nah, mungkin sebagai penutup diskusi kita hari ini, kami ngasih kesempatan untuk Pak dosen dan juga untuk Husnul sendiri menyampaikan pesan untuk teman-teman dan juga harapannya mungkin untuk prodi ini ke depannya. Mungkin mulai dari Husnul dulu, silakan. Baik, kalau pesan dari saya, jadikan prestasi sebagai tradisi. Jadi teman-teman bisa menjadikan prestasi-prestasi tersebut sebagai budayanya teman-teman, sebagai tradisinya teman-teman. Dan juga harapan saya mungkin kepada teman-teman yaitu daftar di program studi ekonomi Islam dan jadikan program studi ekonomi Islam menjadi tetap unggul dan berinovasi. Amin. Luar biasa ya. Pesan penutupnya adalah jadikan prestasi sebagai tradisi. Saya langsung kayak terprestasi saya belakangan apa ya? Tapi tentunya bentuk-bentuk prestasi itu kan ada macam-macam ya bentuknya. Ada yang bentuknya akademik, non akademik dan seterusnya. Tapi pastinya jadikan prestasi sebagai tradisi itu bukan cuman semacam kalimat penutup, tapi juga harapan ya untuk Husnul dan teman-teman di prodi ekonomi Islam lainnya. Terima kasih banyak ya Husnul ya. Berikutnya mungkin Pak dosen silakan. Iya, baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa banyak di kalangan masyarakat yang masih awam terkait dengan prodi ekonomi Islam ini seperti apa. Masih menganggap bahwa misalnya prodi ekonomi Islam ini sama dengan prodi ekonomi yang lainnya. Padahal ada banyak pembeda di prodi ekonomi Islam ya. Selain tadi saya sudah sampaikan bahwa Prodi Ekonomi Islam sudah terakreditasi unggul, kemudian sudah tersertifikasi internasional ISO, kemudian tentunya pengembangan akademik, prestasi mahasiswa itu sangat kita perhatikan, dan kita terus melakukan inovasi untuk pengembangan Prodi Ekonomi Islam. Nanti targetnya next adalah bagaimana sertifikasi internasional lagi untuk Prodi Ekonomi Islam. Jadi tidak ada lagi ragu nih di antara kita masuk ekonomi Islam nggak ya, masuk ekonomi Islam nggak ya. Jadi sudah tambah yakin nih dengan penjelasan dari saya, dari Husnul juga tentang Prodi Ekonomi Islam. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join bersama kami di Prodi Ekonomi Islam Unismu Makassar. Kemudian harapan saya ya adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama ya antara pemerintah, akademisi, kemudian media ya, sama-sama kemudian untuk membangun ekonomi yang lebih baik ya. Salah satu caranya adalah bagaimana kita mengembangkan ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah. Iya. Betul.
Itu. Oke, dan tentunya sebagai bentuk sharing juga ya Tribuners, dari apa yang saya baca nih ya, ternyata alumni-alumni dari Prodi Ekonomi Islam ini juga gak main-main ya bentuk prestasi dan tentunya jenjang karirnya, karena kan yang paling banyak jadi pertanyaan kan soal itu jenjang karir. Tapi bahkan salah satu alumni ini bekerja sebagai staf HRD dan jaminan halal Atlas Edible Ice SDN BHD di Malaysia. Luar biasa. Jadi kalau misalnya yang jadi pertanyaan atau kebingungan, ini kira-kira kita pekerjaannya bakalan seluas ekonomi biasa nggak ya? Potensinya pasti ya, apalagi yang namanya rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman Tribuners tentunya jangan lupa untuk menjadikan Prodi Ekonomi Islam Unismu Makassar sebagai salah satu opsi atau pilihan kamu dalam mengemban pendidikan di tingkatan lanjutan. Jadi caranya tadi udah disampaikan, boleh langsung mengunjungi website pmb.unismu.acid dengan mengikuti waktu pendaftarannya mulai dari 1 Desember kemarin hingga 1 Maret 2025 untuk tahap pertama dan sampai tanggal 2 September 2025 untuk tahap kedua nantinya. Dan juga tentunya selengkapnya dapat kamu baca dan kamu akses di official sosial media di Ekonomi Islam _FEB Unismu Makassar, dan juga tentunya ada banyak lah pokoknya sosial yang di internet. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan untuk Pak dosen dan juga tentunya untuk Husnul. Terima kasih banyak, mudah-mudahan segala bentuk niatan baik dan juga tentunya upaya khususnya Pak dosen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya dapat terlaksana dengan baik dan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan di tiap langkahnya. Amin. Terima kasih banyak sudah mau berkontak ke Tribun Timur dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Bincang Kampus edisi hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.